Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP. Bertemu lagi dengan saya Nanang Harmunasim di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal kompetensi manajerial pada tes P3K tahun 2024, yaitu pada edisi keempat. Oke, ini mengutip pada Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Oke, bagi kakak yang belum lihat pada edisi 1 sampai edisi 3 ataupun pada latihan soal kompetensi lain, contohnya sosial kultural, wawancara, dan lain-lain, langsung saja masuk ke channel kita. Di situ sangat banyak sekali latihan soal yang pernah kami share. Itu kita mengutip dari teman-teman kita yang telah melaksanakan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan pada video kali ini, yaitu pada latihan soal yang pertama. Oke, pada soal yang pertama, saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya. Oke, jadi saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya. Karena saya apa? A. Mendapat bantuan dari teman. B. Berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko. C. Berani mencoba dengan segala resiko. D. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. Atau E. Selalu mendapat bantuan dari teman. Oke, jadi kita akan berhasil mengatasi tantangan tersebut, terutama karena saya apa? Oke, kita lihat jawaban yang tepat yang mana? Yaitu karena kita tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Oke, kunci utama adalah tidak boleh putus asa dan harus semangat. Oke, nomor 2 atau kalimat atau latihan soal berikutnya. Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, yang saya lakukan adalah jadi saat menghadapi hambatan dalam menyelesaikan tugas, yang saya lakukan adalah A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan tugas. D. Mendelegasikan pekerjaan dengan rekan lainnya. Atau E. Meminta arahan pimpinan untuk menyelesaikan tugas. Oke, jadi saat menghadapi hambatan dalam menyelesaikan tugas, yang saya lakukan adalah, kita lihat jawaban yang tepat yang mana? Yaitu mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Jadi kita berinisiatif untuk mencari data pendukung secara inisiatif berkaitan dengan tugas tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya akan apa? A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. D. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. E. Tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. Oke, jadi dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada saya, jadi dipercayakan kepada saya, maka yang harus saya lakukan adalah, kita lihat jawaban yang tepat yang mana? Yaitu berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Jadi saya diberikan kepercayaan untuk mengambil menyelesaikan tugas tersebut dengan cara saya sendiri, otomatis dengan rasa tanggung jawab. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah, jadi saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah A. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Atau E. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim. Oke, jadi kita dimutasikan ke unit lain yang
menurut kita itu sangat baru, hal-hal yang baru bagi kita. Yang harus kita lakukan adalah yaitu berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas, kemudian mobil dinas mogok di jalan, apa yang saya lakukan? Jadi kita diberi tugas oleh kantor atau instansi kita untuk melakukan perjalanan yang sangat penting menggunakan mobil dinas. Kemudian di jalan mobil kita itu mogok sehingga tidak bisa berjalan. Apa yang harus kita lakukan dengan inisiatif kita? Jadi A, balik ke kantor, ambil mobil kemudian berangkat lagi. B, cek kemudian panggil bengkel. C, tinggalin mobil kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. D, coba benerin mobil sendiri, kalau nggak bisa baru panggil bengkel. Kemudian yang E, tinggalin mobil dan balik kantor minta instruksi atasan. Oke, jadi apa yang kita lakukan dalam hal atau situasi tersebut? Yaitu tinggalin mobil kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. Dengan hal kita harus memberikan informasi kepada atasan bahwa mobil kita sedang mogok dan kita melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan lain. Jadi nanti akan datang petugas atau rekan kita untuk mengambil atau menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Jadi perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. C. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. D. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Atau E. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Oke, jadi kita sebagai seorang ASN harus dituntut untuk harus mengikuti perkembangan IT yang sangat besar ini. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi jawabannya adalah A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja kita. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan. Padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampak tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang kita lakukan? Oke, jadi rekan kita diberi tugas baru oleh atasan, padahal pekerjaan yang sebelumnya itu belum selesai. Dan kelihatannya teman tersebut tidak mampu untuk menyelesaikannya. Apa yang kita lakukan? A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan kita sendiri. B. Menawarkan secara langsung bagaimana yang bisa dibantu. C. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. D. Memberikan semangat kepada dia. Atau E. Membiarkannya. Oke, sebagai rekan kerja, apa yang kita lakukan? Yaitu membantunya menyelesaikan pekerjaan setelah menyelesaikan pekerjaan kita sendiri. Jadi kita bisa membantu atau menawarkan bantuan. Ya bukan menawarkan, ya harus membantu setelah kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Cukup sekian video kali ini tentang latihan soal kompetensi manajerial pada edisi keempat. Bagi kakak yang belum lihat pada video sebelumnya, langsung saja masuk ke channel kita. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.